Selamat datang di mata kuliah metode numerik. Di sini pertemuan pertama kita akan membahas tentang deret Taylor, deret Maclaurin, dan nilai error. Pertama kita akan bahas tentang deret Taylor. Jadi deret Taylor itu didapatkan dari hasil derivasi pangkat deret. Nah, seperti ini ya. Ini bentuk deret pangkat seperti ini. Jadi f fungsi x sama dengan c0 plus c1 kali x min a plus c2 kali x min a kuadrat plus c3 dikali x min a pangkat 3 dan seterusnya. Jika x sama dengan a, jika x ini kita ubah sama dengan a, maka persamaan ini itu akan menjadi fungsi f terhadap a sama dengan c0. Karena kalau ini diganti a, semuanya yang di dalam kurung ini akan menjadi 0. Otomatis yang tersisa hanyalah c0. Jadi fungsi a sama dengan c0. Dan jika kita cari nilai turunan pertama dari fungsi deret pangkat tersebut, maka kita akan dapatkan seperti ini ya. F aksen X sama dengan C1 plus 2C2 dalam kurung X min A plus 3C3 dalam kurung X min A kuadrat tambah 4C4 kali X min A pangkat 3 dan seterusnya. Jadi di sini kita turunkan ya. Kita turunkan sekali ya. F aksen S kita turunan pertama ya. Turunan pertama C0 diturunkan itu 0, C1 kali X min A diturunkan terhadap X itu C1, C2 dikali X min A kuadrat itu diturunkan terhadap X itu 2C2 dikali X min A dan seterusnya. Nah, jadi di sini F aksen A sama dengan C1. Jadi kalau ini kita ubah jadi A, jadi di sini 0, sini 0, sini 0, sini 0. Jadi yang tersisa hanyalah C1. Jadi F aksen A sama dengan C1. Dan jika kita cari nilai turunan kedua, ketiga, dan seterusnya dari fungsi daratan pangkat tersebut, maka seperti ini. Jadi ini kita lanjutkan. Jadi F double aksen X itu sama dengan 2C2 ini ya. 2C2 ini kita turunkan terhadap X. Ini jadi 2C2. Lalu yang ini 3C3 kali X pangkat minus A pangkat 2 itu kita turunkan. Itu jadi 6C pangkat 3 kali X min A. Yang ini 4C4 kali X min A pangkat 3 kita turunkan. Jadi 12C4 dan seterusnya. Jadi di sini F double aksen A itu sama dengan 2C2. Jadi A-nya ini kita substitusi ya, X sama dengan A. Di sini A, di sini A, di sini A, berarti ini 0 semua. Yang tersisa hanyalah 2C2, ini 2C2. Nah, begitu juga turunan ketiga. Ini kita turunkan yang ketiga kalinya. Seperti ini ya. Turunan ketiga kalinya, ini turunkan, lalu diganti. Maka turunan ketiga itu sama dengan 6C3. Ini. Kita turunkan keempat, sama di sini. C4, dan seterusnya kita turunkan. Jadi di sini F quadruple aksen ya, A sama dengan 24C4. Sehingga nilai konstannya itu kalau kita rubah, itu C1 sama dengan F aksen A dibagi 1 faktorial, ini ya. Ini C1 sama dengan F aksen A sama dengan dibagi 1 faktorial. Lalu C2 itu sama dengan di sini ya. C2 sama dengan F aksen 2, F aksen A, F double aksen A dibagi 2 itu sama dengan F double aksen A dibagi 2 faktorial, lalu C3 sama dengan ini ya, C3 sama dengan F triple aksen A dibagi 6, 6 itu juga 3 faktorial, dan C4 di sini, C4 sama dengan F quadruple aksen A dibagi 24, 24 ini itu 4 faktorial. Berarti ini bentuknya seperti ini, jadi kita bisa simpulkan itu persamaannya seperti ini. Jadi konstanta N sama dengan F aksen N, jadi N-nya di sini itu turunannya, berapa kali turunannya itu N, terhadap A dibagi N faktorial. Ini konstantanya. Ya, konstanta N ya. Nah, dan dengan demikian fungsi deret pangkat itu bisa dirubah menjadi seperti ini. Nah, ini deret pangkat ya. Ini sebelum deret pangkat. Fx sama dengan C0 plus C1 X min A. Yang sebelumnya ya. Seperti ini. Nah, kita rubah menjadi seperti ini. Jadi Fx sama dengan F A sama dengan F aksen. Jadi C1-nya ini dirubah dengan konstantanya ini kita rubah ya. Konstantanya kita rubah dengan yang sebelumnya. C1 dengan F aksen A bagi 1 faktorial. C2-nya kita rubah jadi F double aksen A dibagi 2 faktorial.
C3-nya itu dirubah jadi F triple aksen A bagi 3 faktorial dan seterusnya. Jadi di sini rumusnya Fx FA plus ini, deret ini, tambah F turunan N terhadap A dibagi N faktorial dikali X minus A pangkat N. Nah, bentuk deret pangkat di atas ini dinamakan dengan deret Taylor atau deret Taylor dari fungsi X. Nah, ini deret Taylor bentuk umumnya seperti ini dan dapat disederhanakan menjadi Fx sama dengan sigma N sama dengan 0 sampai tak terhingga Cn konstanta N dikali X min A pangkat N. Nah, ini bentuk sederhananya dari deret Taylor. Seperti ini. Dan deret Taylor di atas ini artinya terpusat pada titik A. Jadi di sini kita pakai A ya. Titik A itu artinya dia terpusat pada titik A. Di sini A. Ini dibentuk seperti ini. Jadi dimasukkan ke dalam sigma dari N sama dengan 0 sampai tak terhingga. Nah, ini bentuk sederhana dari deret Taylor. Nah, kemudian kita masuk ke deret Maclaurin. Jadi jika deret Taylor sebelumnya itu adalah seperti ini dan terpusat pada titik A, nah ini deret Taylor yang sebelumnya, maka deret Maclaurin adalah bentuk khusus dari deret Taylor dan terpusat pada titik 0. Jadi kalau deret Taylor itu terpusat pada A, sedangkan Maclaurin itu A-nya sama dengan 0, jadi terpusat pada titik 0. Nah, ini bentuknya seperti ini. Jadi deret Taylor sama seperti deret Taylor di atas. Hanya bedanya dia nggak A-nya ini sama dengan 0. Jadi ini F terhadap 0, F fungsi 0, F aksen 0, X min 0, di sini F double aksen 0 bagi 2 faktorial dan seterusnya. Nah, jadi sehingga bentuknya disederhanakan lagi menjadi seperti ini. Nah, ini deret Maclaurin. Fungsi X sama dengan F0 tambah F aksen 0 bagi 1 faktorial X kali X plus F double aksen 0 bagi 2 faktorial kali X kuadrat dan seterusnya. Dan bentuk umumnya itu F turunan N terhadap 0 dibagi N faktorial dikali X pangkat N. Nah, ini deret Maclaurin. Deret Maclaurin digunakan untuk fungsi yang terpusat di sekitar X sama dengan 0. Jadi kalau misalnya kita punya fungsi yang pusatnya sekitar X sama dengan 0, kita gunakan deret Maclaurin. Nah, di contoh soal 1, jadi carilah nilai dari fungsi fx sama dengan e pangkat x dengan menggunakan deret Maclaurin. Nah, jika diketahui deret Maclaurin adalah sebagai berikut. Nah, jadi ini f fungsi x sama dengan f0 plus f aksen 0 bagi 1 faktorial kali x dan seterusnya ya. Deret Maclaurin. Nah, jadi fungsinya ini kita ganti a, jadi f a sama dengan e pangkat a. Aturan pertama dari a itu dengan e pangkat a. Turun double aksen A itu sama. Jadi kalau E pangkat X ini bentuk khusus, jadi satu-satunya fungsi khusus yang kalau diturunkan berapa kali pun itu nilainya akan sama. Jadi kalian mau turunkan 5 kali atau 10 kali dia tetap aja E pangkat A. Nah, di sini kita masukkan A sama 0 karena dia deret Maclaurin. Jadi A ini kita masukkan 0. Nah, hasilnya sama seperti ini. Fungsi 0 itu sama dengan 1, fungsi turunan dari 0 juga 1, fungsi berapa kali turunkan juga hasilnya 1. Sehingga deretnya itu seperti ini, fx 1 plus 1 per 1 faktorial x plus 1 per 2 faktorial kali x kuadrat dan seterusnya 1 per n faktorial kali xn. Di sini misalkan kita masukkan nilai x sama dengan 1, kita masukkan 1, maka f fungsi 1 sama dengan seperti ini. Jika kita gunakan deret Maclaurin untuk menghitung fungsi e pangkat x dengan x sama dengan 1, maka hasilnya seperti ini ya. E pangkat 1 sama dengan E sama dengan 1 plus 1 plus setengah plus 1 per 6 plus 1 per 24 plus 1 per 720 dan seterusnya. Jadi bilangan E ini kalau nggak salah 2,78. Jadi dia di sini 2. Jadi dia nggak akan pernah kalau di deret konvergen ini akan menghasilkan bilangan natural yang disebut E. Jadi bilangan natural itu sekitar 2,78 berapa ya. Jadi ini deret ini akan jumlah dari deret tak terhingga ini, yang konvergen ini akan mendekati bilangan yang sebenarnya. Jadi gunanya deret Maclaurin seperti ini. Contoh pertama. Kemudian contoh soal kedua. Carilah deret Maclaurin untuk sinus x. Diketahui deret Maclaurin adalah sebagai berikut. Nah, deret Maclaurin seperti ini. Sekarang kita untuk mencari fungsi sin x.
Nah, ini fungsi sin X. Fungsi A sama dengan sinus A, kita turunkan sekali, itu jadi cos A. Kita turunkan 2 kali jadi minus sin A, kita turunkan 3 kali jadi minus cos A, dan seterusnya. Turun ke 4, turun ke 5. Nah, kalau kita masukkan 0, jadi nilainya A-nya ini kita masukkan 0, itu sama dengan F0 sama dengan sin 0, ini cos 0, min sin 0, min cos 0, dan seterusnya. Nah, itu hasilnya 0, 1, 0, min 1, 0, 1, sehingga jadi fungsi X itu kalau kita masukkan lagi ke dalam sini, jadi bilangan-bilangan ini, angka-angka ini kita masukkan ke dalam sini, itu di sin X, sin 0, plus cos 0 bagi 1 faktorial kali X, plus minus sin 0 bagi 2 faktorial kali X kuadrat, tambah minus cos 0 bagi 3 faktorial X pangkat 3, dan seterusnya. Sehingga menjadi fungsi X sama dengan sin X sama dengan X dikurang X pangkat 3 bagi 3 faktorial, plus X pangkat 5 per 5 faktorial, dikurang X pangkat 7 bagi 7 faktorial, dan seterusnya. Nah, ini direct maclaurin untuk sin X. Seperti ini. Nah, kemudian, contoh soal yang ketiga. Carilah deret maclaurin untuk cos X, fungsi cos X. Jadi, hampir mirip ya dengan contoh soal sebelumnya. Diketahui deret maclaurin untuk Fx sama dengan sin X adalah sebagai berikut. Ini Fx, sin X sama dengan X dikurang. Nah, ini yang kita temukan di contoh soal sebelumnya. Nah, sini cos X sama dengan, kita tahu di sini kalau cos X itu, ini cos X ya, dia turunan langsung dari sin X. Jadi cos X sama dengan D, sama aja D dibagi dx kali sin X. Nah, di sini dengan cara cepatnya ya. Jadi, ketimbang kita melakukan perhitungan seperti sebelumnya, langsung saja hasil yang sebelumnya kita gunakan untuk mencari cos X. Karena hubungannya sudah ketahuan. Hubungan antara cos X dengan sin X itu seperti ini. Jadi, hasil dari sin X langsung kita turunkan sekali. Maka hasilnya sama dengan deret cos X. Jadi, D per dx, X min X pangkat 3 per 3 faktorial plus X pangkat 5 per 5 faktorial, dan seterusnya. Itu hasilnya seperti ini. 1 dikurang 3x kuadrat plus 3 faktorial plus 5x pangkat 4 bagi 5 faktorial, dan seterusnya. Nah, akhirnya jadi seperti ini. 1 minus x pangkat 2 bagi 1 faktorial plus x pangkat 4 bagi 4 faktorial, dan seterusnya. Jadi ini adalah deret maclaurin untuk cosinus x. Ini sin x seperti ini. Ini adalah cosinus x. Nah, lalu untuk contoh soal yang keempat. Gunakan deret Taylor untuk mengevaluasi fungsi fx sama dengan akar x pada orde 2 ya, dan nilai A sama dengan 4. A sama dengan 4. Jadi diketahui deret Taylor adalah sebagai berikut. Nah, ini deret Taylor ya. Sudah kita bahas sebelumnya. Ini deret Taylor. Dari soal di atas, kita hanya membutuhkan turunan orde kedua. Orde kedua, sini. Dengan nilai A sama dengan 4 dari fungsi yang diberikan. Fungsinya ini ya. Sehingga, nah ini fungsi awalnya seperti ini. Ini akar X ya. Jadi karena ini A, jadi akar A pangkat setengah. Kita turunkan F aksen A, kita turunkan sekali, itu sama dengan setengah /2 dikali A pangkat min setengah. Kita turunkan lagi untuk 2 kali, F double aksen A sama dengan minus 1/4 A pangkat minus 3/2. Oke. Jadi ini hanya butuh orde kedua ya. Jadi kita cuma mencari hanya sampai F double aksen. Kalau kita masukkan angkanya A sama dengan 4, ini ya. Nilai A sama dengan 4, F dengan 4 sama dengan 4 pangkat setengah, F aksen 4 sama dengan 1/2 dikali 4 pangkat minus 1/2, F double aksen 4 sama dengan minus 1/4 kali 4 pangkat minus 3/2. Nah, di sini kita lihat ya, Fx sama dengan Fa ditambah F aksen A bagi 1 faktorial kali X min A. Nah, ini deret Taylor ya. Tapi kita batasi hanya sampai orde kedua. Nah, ini cuma sampai sini. Nah, sekarang kita hitung. Kita masukkan angkanya ya. Kita masukkan angkanya ini, kita masukkan ke dalam sini. Nah, F4 nih, F4 setengah. Seperti ini kita masukkan angkanya, jadi 2 ya. Akar 4 itu 2, ditambah 1/4 kali X min 4 dikurang 1/32 dikali X min 4 pangkat 2 bagi 2 faktorial. Nah, jika kita evaluasi misalkan dengan nilai X sama dengan 0, X sama dengan 4, atau X sama dengan 3, maka hasilnya menjadi seperti ini ya.
Nah, kita masukin ya. Jadi X-nya kita masukkan X sama 0. Ini di contoh soal di sebelumnya udah ketahuan ya. Ini bentuknya seperti ini. Kita masukkan X sama 0. Ini sama dengan 2 dikurang 1 kurang 1/4. Sama dengan itu 0,75. Sedangkan untuk F yang sama dengan 4, X sama dengan 4, kita masukkan angkanya seperti ini, itu hasilnya 2, lalu fungsi X sama dengan 3 itu kita masukkan angkanya 2 plus seperempat kali 3 min 4, hasilnya itu 2 minus seperempat minus seperempat, sama dengan 1,734375. Oke, kita lanjutkan. Nilai sisa atau error. Jadi di sini nilai sisa atau error untuk deret berorde n didefinisikan dengan Rn, nilai mutlak ya, nilai mutlak Rn. Di sini Rn kurang dari misalkan ini f, ini fungsinya ya, fungsi f pak, ini turunannya n plus 1 terhadap a dibagi n plus 1 faktorial dikali x minus a pangkat n plus 1. Nah, ini Rn seperti ini. Jika gunakan fungsi fx sama dengan akar x dengan orde dan nilai a yang sama seperti soal sebelumnya, dan kita ambil nilai x sama dengan 3 untuk menguji errornya, maka ini seperti ini ya. Jadi contoh sebelumnya itu seperti ini hasilnya. Jika kita pakai kalkulator untuk menghitung nilai sebenarnya dari akar 3, hasilnya adalah 1,7320508. Jadi di sini nilai error yang didapat dari hasil selisih di atas ya. Jadi ini yang kita dapat dari deret ya. Kita dapatkan dari deret Taylor. Sedangkan ini hasil dari kalkulator. Jadi kan karena kita hanya menelisik sampai orde 2 ya. Jadi sebenarnya ini masih bisa bertambah jumlahnya ya. Masih bisa bertambah atau berkurang. Jadi masih bisa bertambah atau berkurang karena di sini ini berkurang ya. Jadi nilai ini masih berkurang terus. Jadi dari orde 2 karena kita hanya melakukan penelitian sampai orde 2. Jadi ini orde 0, 1, 2. Jadi semakin besar ordenya yang kita lakukan itu nilainya akan semakin akurat dengan yang ada di sini. Jadi untuk orde kedua kita cuma menemukan 1,734375 dari deret ini. Sedangkan kita pakai kalkulator, jadi nilai sebenarnya dari kalkulator ya, itu akar 3 hasilnya segini. Jadi nilai error yang dapat dari hasil dari selisih di atas ini, kita kurangi nilai mutlak. Jadi ini dikurang 1,7320508, hasilnya ini. Jadi ini nilai errornya, nilai selisihnya untuk orde kedua. Jadi jika kita gunakan rumus sisa, nilai sisa maka hasilnya adalah rumus ini ya. Itu dengan ini F triple aksen 3. Jadi ini kita harus lakukan ya, sesuai rumusnya di sini ya. Jadi kita lakukan lagi turunan ketiga sama 3/8 pangkat minus 5/2, itu hasilnya seperti ini. F triple aksen 3/8 sama dengan 4 pangkat minus 5/2 sama dengan 3,2556. Nah, di sini kita hitung ya. Rn 3/256 dikali 4 dibagi 3 faktorial dikali minus 1 pangkat 3. Di sini Rn kurang dari 0,007825. Nah, ini nilai errornya nih. Jadi nilai errornya itu 0,007825. Oke. Jadi untuk orde 2 dengan A4 kita hitung akar X itu untuk 3 itu kita bandingkan dengan hasil kalkulator ya. Dengan kita menghitung sampai orde 2 dengan kalkulator itu errornya itu ini kurang dari 0,007825. Oke, ini soal latihan. Referensi buku itu soal nomor 416. Kita pakai buku Numerical Method for Engineer. Di sini ada soalnya seperti ini. Jadi rumus Manning untuk saluran segi 4 dapat ditulis dengan
Q sama dengan 1 per N dikali BH dalam kurung BH pangkat 5/3 dibagi B plus 2H dalam kurung B plus 2H pangkat 2/3 dikali akar S. Dimana Q-nya ini debit aliran, meter kubik per second, ini alirannya ya. Lalu N-nya itu koefisien kekasaran, ini yang ini. B-nya itu lebar aliran ya. Lebar aliran meter. Ini B. H-nya ini kedalaman, H yang di sini. Hanya kedalaman aliran meter ya. Dan S itu kemiringan. Slope. S ini slope. Nah, kita akan mengaplikasikan rumus ini ke sebuah aliran yang kita tahu bahwa lebarnya adalah 20 meter. Jadi kita tahu B-nya ini 20 meter ya. Dan kedalamannya 0,3 meter. Ini kedalaman ini. Kedalaman ini 0,3 meter. Nah, tapi sayangnya kita mengetahui koefisien kekasaran dan kemiringannya itu hanya sampai ketelitian kurang lebih 10%. Jadi kita nggak yakin yang ini. Kita nggak yakin nih N-nya akar X ini kita nggak yakin, nggak pasti. Jadi kita tahu bahwa koefisien kekasarannya itu sekitar 0,03. Jadi kita masukkan angkanya itu 0,03 di sini. Koefisien kekasarannya sekitar 0,03 dengan range antara 0,07 ke 0,0033. Ini karena ketelitiannya plus minus 10% ya. Jadi 0,03 ini dikurang 10%. Ini juga ditambah 10%. Jadi hasilnya seperti ini. Dan kemiringannya adalah 0,0003 dengan range antara 0,00027 ke 0,00033. Jadi ini kita kurangi 10%, ini dikurang 10% seperti ini ditambah 10%, jadi seperti ini. Jadi jaraknya antara ini ke sini. Pertanyaannya, gunakan analisis orde pertama untuk menentukan sensitivitas dari prediksi aliran ini terhadap kedua faktor di atas. Jadi kedua faktor di atas ya, jadi kekasaran dan kemiringan. Jadi kekasaran yang ini, roughness coefficient, sama S, slope, kemiringan. Nah, setelah itu faktor yang manakah yang perlu kita ukur dengan lebih teliti? Jadi pertanyaan mana yang lebih kita improvisasi lah, mana yang kita perbaiki, apakah pengukuran ini, apakah pengukuran ini. Oke, jadi solusinya seperti ini ya. Jadi rumus Manning dari soal itu dijabarkan dalam persamaan seperti ini ya. Q sama dengan 1 per N dikali B kali H pangkat 5/3 akar kali akar S dibagi dalam kurung B plus 2H pangkat 2/3. Nah, diferensial parsial dari Q terhadap N itu bisa dijabarkan dengan, jadi ini kita turunkan ya terhadap ini. Nah, seperti ini. Jadi ini diferensial parsial, ada Q per do N sama dengan ini ya, BH pangkat 5/3 dikali akar S dibagi dalam kurung B plus 2H pangkat 2/3. Nah, dikali do per do N. Karena kita mau menurunkan N-nya ini ya. Jadi kenapa namanya parsial? Karena kita cuma ambil ininya aja. Per N dikali do per do N. Oke, jadi seperti ini. Lalu di sini B, S dan H. Jadi B, S sama H ini kita anggap konstan dalam diferensial parsial. Jadi dalam diferensial ini kita anggap konstan. Jadi yang penting kita perhatikan cuma yang ada di sini. Nah, jadi seperti ini ya. Jadi ini konstan, karena ini konstan dia nggak berubah. Jadi BH masih sama sebenarnya pangkat 5/3 dikali akar S. Dikali, nah ini kita turunkan ya. Kita turunkan. Per N diturunkan itu menjadi minus 1 per N pangkat 2. Nah, ini turunan per N ya. Transfer N seperti ini. Jadi 2 per do N terhadap per N itu minus 1 per N pangkat 2. Nah, setelah itu kita masukkan ke sini. Dengan 1 ya. 1 kali BH pangkat 5/3 kali akar S dibagi N kuadrat dikali dalam kurung B plus 2H pangkat 2/3. Nah, sekarang kita masukkan nilainya. Jadi kita masukkan nilainya yang di soal ya. Nilai B ini kita masukkan 20, H-nya ini 0,3, lalu S-nya ini 0,0003 dan N itu 0,03. Kita masukkan ke sini. Ketemu seperti ini. Nah, ini angkanya. Nah, itu hasil dari perhitungan ini sama dengan minus 50,737. Ya, mungkin kalau kalian ngitung sendiri mungkin agak perbedaan dikit ya di sini. Tapi ini hasilnya seperti ini, minus 50,737. Nah, jadi ini diferensial parsial ya, dari Q terhadap N ini hasilnya seperti ini.
Nah, di sini kita sekarang differential partial dari Q terhadap S itu tadi sudah koefisien kekesaran, sekarang giliran differential partial dari Q terhadap kemiringan S. Ini bisa dijabarkan dengan dou Q per dou S sama dengan dalam kurung B D kali H pangkat 5/3 dibagi N kali dalam kurung B plus 2H pangkat 2/3 dikali. Nah, di sini dou per dou S kali akar S. Nah, di sini spesifik ya, untuk kemiringan hanya S-nya saja yang kita turunkan. Di sini B, H, dan N dianggap konstan dalam differential partial. Jadi B, H, sama N ini konstan. Jadi kita hanya peduli dengan kemiringannya. Jadi di sini kita turunkan ini konstan ya, dikali 1/2 akar S. Jadi S ini X pangkat setengah ya, X pangkat setengah diturunkan terhadap ds, itu hasilnya 1/2 akar S. Nah, jadi seperti ini. Jadi dalam kurung B kali H pangkat 5/3 dibagi 2 akar S dikali N dikali B plus 2H pangkat 2/3. Nah, ini kita masukkan nilainya ya. Kita masukkan nilai B, kita masukkan nilai H, kita masukkan nilai S, lalu kita masukkan nilai N. Hasilnya seperti ini. Dou Q per dou S sama dengan ini ya, 20 kali 0,3 pangkat 5/3 dan seperti ini 2 kali 0,003 kali ini. Itu hasilnya sama dengan 2536,9. Nah, ini turunannya seperti ini hasilnya. Nah, kemudian untuk mengetahui nilai error pada analisis turun kedua faktor di atas, jadi kita ingin tahu ya nilai error itu pada analisis turun kedua. Jadi kedua faktor ini faktor koefisien kekasaran dan faktor kemiringan ya, slope. Kita gunakan pendekatan nilai error pada Q, yaitu delta Q ini sebenarnya masuk ke error propagation ya. Jadi delta Q ini belum sempat saya ajarkan, tapi kita masukkan langsung di sini. Delta Q ini lalu delta N. Jadi pendekatan nilai error itu Q itu lambangnya delta Q. Nah, lalu delta N rata-rata ini dan delta S rata-rata ini untuk nilai estimasi error pada variabel N dan S. Oke. Nah, ini delta Q-nya. Jadi rumus delta Q seperti ini. Ini untuk menekan nilai error ya. Delta Q sama dengan nilai mutlak dou Q per dou N dikali delta N rata-rata plus nilai mutlak dou Q per dou S dikali delta S rata-rata. Nah, di sini masukkan nilai dou Q per dou N itu udah ada di slide sebelumnya. Dou Q per dou S ini, nah delta N rata-rata ini sama dengan 0,003. Dan delta S rata-rata sama dengan 0,00003. Jadi kita dapat 0,003 ini. Ini sebenarnya di sini ya. Jadi N ini 0,03. 0,03 ya. Tapi karena plus minus itu 10%. Jadi ini ketelitian ya, 10% ketelitian. Itu artinya 0,03 10% dari ini 10% dikali 0,03 sama dengan 0,003 di sini. Sini ya. Dan begitu juga dengan S. Begitu juga dengan S ya. Jadi S di sini 0,003. Di sini 0,0003. Berarti di sini itu ketelitian itu 10% ya, plus minus 10% ketelitian itu menjadi 10% dikali 0,0003 itu sama dengan 0,00003. Awas ke sini. Oke. Jadi tergantung dari soalnya. Jadi di soal ini ditulis ketelitian alatnya itu, ketelitian hasilnya itu 10%. Nah, berarti nilainya ini perlu kita cari 10% dari ini dan 10% dari ini. Karena hasil ini nggak pasti ya. Ada
ketelitiannya cuma 10%, ini ketelitiannya 10%, artinya kita cari rata-ratanya itu sekitar 10% dikali 0,03. Dari sini sama dengan 0,003. Lalu ini juga di sininya itu 10% dari 0,003. Jadi seperti ini. Jadi delta n bar ini punya bar ya. Delta n bar itu sama dengan 0,03. Lalu delta S bar itu sama dengan 0,00003. Nah, setelah ketemu ini kita tahu, ini kita tahu, ini kita tahu, ini kita tahu. Angkanya lalu kita masukkan ke dalam rumusnya. Nah, seperti ini rumusnya. Nah, kita masukkan ya. Jadi ini minus 50,73 angka mutlak dikali 0,03 ditambah 2536,9 angka mutlak dikali 0,00003. Ini hasilnya seperti ini, 0,152211 plus 0,07608. Itu hasilnya 0,2282. Nah, ini hasil nilai error ya. Nilai error pendekatan errornya itu sebesar segini. Nah, dari angka di atas kita bisa melihat jika nilai error yang berasal dari faktor koefisien kekasaran sekitar 2 kali lebih besar dari nilai error yang berasal dari faktor kemiringan. Jadi koefisien kekasaran tuh yang ini ya. Ini koefisien kekasarannya. Ini N, koefisien kekasaran, sedangkan yang ini slope atau kemiringan. Nah, di sini kita lihat ya. Kita lihat di sini. Ya, ini lebih besar. Ini lebih besar sekitar 2 kali dari ini. Dari nilai error yang berasal ini kesalahan dari faktor kemiringan itu segini. Sedangkan kesalahan yang berasal dari koefisien kekasaran itu sebesar ini. Per 2 kali. Nah, totalnya sebesar ini nilai errornya. Nah, sehingga improvisasi ketelitian pada faktor koefisien kekasaran akan memberikan hasil yang lebih akurat. Jadi kalau ini, karena ini lebih besar errornya, jadi kalau kita improvisasi, itu akan memberikan hasil yang lebih akurat. Jadi improvisasi ketelitian pada faktor koefisien kekasaran akan menghasilkan ini koefisien kekasaran ya. Jadi ini yang harus ditingkatkan. Ini yang perlu diperbaiki supaya nilai errornya menjadi lebih kecil. Oke ya, jadi sampai situ solusinya. Jadi solusinya seperti ini. Dan ternyata dari hasil yang kita hitung sebelumnya itu ternyata kita butuh improvisasi pada koefisien kekasaran ketimbang improvisasi pada kemiringan slope. Oke, sekian. Jadi di sini ini buku referensinya. Seperti di sini Berkalkulata for Engineer 4. Oke, sekian dan terima kasih.